disampaikan oleh guru kita Karom Kiai Haji Bahrudin pada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Falaqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhiril ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Faqala fi haditsin akhar, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram al-Mukarram, Sahibul Hajah, keluarga yang pada saat ini sedang berbahagia, alhamdulillah, yang baru saja selesai menikahkan putrinya, yang baru saja melakukan satu sunnah min sunnanil anbiya wal mursalin, satu tariqah min turukil awliya iswalihin, yaitu akad pernikahan anaknya. Akad nikah udah belum ya? Udah, apaan saya terlambat gitu ya? Karena di jalanan banyak mobil. Iya, di jalanan banyak mobil. Kalau jalanan ada mobil ya sepi, hiburan aja. Al-Mukarram al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Bapak keluarga besar Bapak Haji Nawawi, yang alhamdulillah baru saja beliau selesai menikahkan putri beliau. Kita doakan mudah-mudahan Ananda yang baru saja selesai akad nikah, yang sudah menjadi halalan thayyiban mubarakan fi untuk suaminya. Apa nama suaminya lupa siapa ya? Irsan. Iya, Irsan. Alhamdulillah baru saja selesai akad pernikahan. Kemudian al-mukarramun al-mukarramun, seluruh alim ulama, asatidz, para hujaj, para hadirin yang alhamdulillah baru saja kita saksikan selesai akad pernikahan, yang baru saja kita menghadiri satu acara yang mulia, yaitu acara akad nikah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara akad nikah ini, kita bisa menikah kembali. Salah Pak ya? Nah, mudah-mudahan pernikahan yang telah kita lakukan dulu, yang pada saat ini kita bukan lagi pengantin baru, tapi pengantin yang sudah basi, pengantin yang sudah
bau balsam, pengantin yang sudah bau koyor dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dengan kita menghadiri akad pernikahan ini, Allah Subhanahu wa taala melanggengkan rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita, anak dan cucu kita terus langgeng nanti sampai di surga jannatin naim. Amin ya rabbal alamin. Pak, mau Pak keluarganya nanti masuk surga bareng? Bu, mau nggak Bu masuk surga bareng? Ya, kita jadikan rumah tangga kita sebagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Kita ikuti bagaimana cara berumah tangga Rasulullah, yang walaupun dalam sejarah dikatakan Rasulullah itu kamar pengantinnya kecil banget, kamar pengantinnya sederhana banget, tidak mewah, tidak lux, tidak dihiasi dengan perhiasan dan seterusnya. Tetapi dari mulut Rasulullah SAW keluar satu bahasa yang sangat indah, yang melukiskan betapa rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang diwarnai, yang dikaruniai samawa. Apa samawa Bu? Bu, samawa apa? Samawa apa samawat? Samawa, bukan samawa. Samawa apa? Langit, jama daripada sama. Yang rumah tangga beliau diwarnai dengan samawa, sakinah, namanya apa? Mawaddah wa rahmah. Di rumah tangga beliau, masya Allah ya. Oleh karena itu, baik bagi kita pengantin yang sudah basi, yang sudah kolot, yang sudah lama banget, khususnya bagi pengantin baru, pesan saya adalah sering-seringlah berkaca, bercermin dan pelajari bagaimana cara rumah tangga beliau, rumah tangga Rasulullah, yang memang kita mau contoh siapa lagi dalam rumah tangga? Betul apa betul Pak? Mau contoh artis? Ya kebablasan. Apalagi yang sekarang artis lagi ngetren apa tuh? Menikah dengan berondong. Betul Bu? Betul? Artis bercerai, janda menikah dengan berondong. Tapi masih hebatan kita dulu. Kita orang dulu kalau yang namanya berondong bukan dinikahi tapi diapain? Dimakan karena berondong gitu. Yang sekarang masih ada nggak berondong? Ada banyak kalau kita mau cari kayak. Iya, popcorn alias jagung mental-mental. Kalau dimasak sih. Ini apaan dalam tausiah ini? Insya Allah saya nggak akan berpanjang kalam, tidak akan berlama-lama, tapi mudah-mudahan intinya adalah yang penting kedua mempelai, baik Anda umum ataupun Anda besar, hendaklah kalian benar-benar menyadari bahwa dalam berumah tangga itu adalah satu perjuangan yang sangat memerlukan keseriusan, gitu. Oleh karena itu lagi-lagi contoh rumah tangga Rasulullah. Jangan contoh rumah tangga yang lain. Kalau kita mencontoh rumah tangga tetangga kita, bisa jadi gak suatu saat kecewa? Bisa jadi. Kita contoh selain Rasulullah, Pak Haji, D Haji dan seterusnya, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita kecewa. Tapi kalau kita contoh rumah tangga Rasulullah SAW, dijamin gak bakalan kecewa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah satu makhluk yang sangat mulia, yang Allah jamin beliau menjadi suri tauladan yang dipastikan 100% beliau adalah uswah hasanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wallahi, demi la, benar-benar, qad sungguh, karena telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, pada di Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Betul apa betul? Pokoknya kalau mencontoh selain Rasulullah, kalau suatu saat kita kecewa, tidak sesuai dengan keinginan kita, fala nalumanna illa anfusana, fala talumunna illa anfusakum. Jangan celah, jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Oleh karena itu lagi-lagi
Jadikan keluarga ananda beliau sebagaimana keluarga Rasulullah, banyak belajar dari Rasulullah. Insya Allah dari keluarga yang kecil, dari keluarga yang sederhana akan muncul satu kalimat yang indah. Apa itu? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Contoh Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang berumah tangga dengan perhiasan yang mewah, tinggal di gedung yang bertingkat, tinggal di apartemen, tinggal di gedung-gedung yang masya Allah kayak istana, tetapi rumah tangga mereka seperti pabrik yang kebakaran. Rumah tangga mereka tidak ada kebahagiaan, rumah tangga mereka gersang, rumah tangga mereka tidak ada akrabat. Kenapa? Jelas jawabannya, karena rumah tangga mereka tidak mencontoh rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagaimana sih cara berumah tangga Rasulullah? Bagaimana cara berumah tangga Rasulullah? Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Bagaimana istri beliau juga memperlakukan Rasulullah? Dalam kesempatan ini kita akan coba sebutkan ya 1-2 patah kata. Selanjutnya pelajarin aja. Saya usulkan ya kepada pengantin yang ada saat ini ya, usulkan berbaik sangka, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa, terus saja mempelajari bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kehidupan rumah tangga itu yang perlu sering diingat oleh Ananda Hukum dan Ananda Insa, bahwa orang yang mengarungi kehidupan rumah tangga, jangan yang dibayangin enak terus. Betul, jangan keindahan terus yang dibayangi. Betul, kalau baru 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, yang namanya masih apa tuh Pak istilahnya? Bulan madu. Bulan dipakai madu. Ini bulan madunya kira-kira kemana nih? Bali apa Majlis Taklim? Yang penting rumah tangganya langgeng, itulah intinya. Buat apa bulan madu ke Bali, ke Pantai Kuta dan seterusnya, kalau pada akhirnya rumah tangganya tidak langgeng. Betul apa betul? Jadi yang namanya berumah tangga itu jangan dibayangin enak-enak aja. Betul, paling enaknya sementara, bukan apa nakutin ya. Ini buat persiapan gitu. Ketika bulan madu memang segalanya semuanya serba indah. Betul? Semuanya serba nikmat, semuanya serba wah. Di mana hati sang suami yang baru, istri yang baru, istri itu hati dipenuhi dengan bunga-bunga cinta, bunga-bunga kemesraan, taman-taman indah. Kemana juga kalau perlu digandeng. Betul apa betul? Saya dulu Pak cerita dikit ya untuk pengantin baru, boleh kan? Walaupun kadang-kadang kalau kita cerita kayak gini jadi pengen lagi. Betul apa betul? Iya, napak tilas. Saya lupa Pak dulu waktu pengantin baru dapat seminggu 2 minggu. Ini yang anak kecil yang belum 17-an, tutup kuping. Tutup kuping dong. Karena saking indahnya, saking nikmatnya, saking mesranya pengantin baru, itu kemana-mana kalau saya jalan dengan istri selalu gandengan, pegangan tangan. Sampai yang terjadi, kita merasakan seolah-olah di dunia ini gak ada siapa-siapa kecuali kita berdua. Yang lain ngontrak, yang lain gak ada. Kita anggap ka'anna wujudahum ka'adamihim, seolah-olah adanya mereka gak ada. Tiap hari saya jalan gandengan. Mana Umi? Saya tadi yang Umi. Nggak percaya tanya Umi ya? Nah, saksi hidup, ya masih hidup. Alhamdulillah. Mungkin karena khawatir kali ya, karena khawatir lupa dan seterusnya, mertua gugur. Kata mertua, ya tolong jaga-jaga juga dah, apalagi di depan umum. Bukan apa-apa, bukan gak halal, halal mah sudah halal. Tetapi khawatir nanti sebagian orang pusing. Betul apa betul? Yang muda pusing, pengen buru-buru nikah lagi, kan gitu. Yang masih muda, yang masih bujangan pengen buru-buru nikah.
Anak kecil akhirnya berhayal yang enggak sudah alhamdulillah. Artinya betapapun bahagianya kita, tetapi ketika di depan umum tolong kita jaga sikap kita. Kenapa? Karena khawatir nanti apalagi orang yang nggak tahu dia bisa suudzon, buruk sangka. Betul Bu? Orang lain yang nggak tahu kita suami istri, di jalanan kita gandengan, kita bermesraan, padahal kan udah halal dan thayyiban, mubarakan fi. Karena dia nggak tahu kita suami istri, katakanlah dia orang yang baru datang dan seterusnya, bisa nggak kira-kira dia buruk sangka? Wah, ini orang pacaran di depan umum, gandengan dan seterusnya, bisa nggak kayak gitu Pak? Bisa. Makanya saya ingat sebuah hadis Rasulullah ketika itu. Kalau zaman dulu bukan nggak ada lampu ya, kalau malam gelap, ngalamin nggak kayak gitu? Saya ngalamin dulu. Saya kecilnya dulu di Kepaduri dekat RCTI. Ketika itu listrik belum ada. Tetapi walaupun listrik ada, belum ada, televisi belum ada, insya Allah hidup nyaman, aman, tentram. Ngalamin ketika itu, di mana rumah masih tanah, betul? Kamar-kamar paling dikasih lampu tempel. Kalau kamar tengah dikasih lampu apa namanya itu? Petroma. Sore-sore udah siap-siap mau nyalain petroma. Dimasukin apa sih? Minyak di dalamnya. Nah di atasnya spiritus, dikompa dan seterusnya. Ingat saya masih itu. Kembali, ketika itu Rasulullah SAW bersama seorang istrinya dan kebetulan gelap. Malam-malam Rasul berduaan. Karena gelap tidak jelas dan seterusnya, tiba-tiba ada seorang sahabat lewat dan yang dia tengetin Rasul, cuman wanitanya dia nggak tengetin siapa perempuannya. Sampai sahabat tadi begitu di jalan pelan-pelan dekat ke Rasulullah, kata sahabat tadi, ya Rasulullah saya kira nama siapa, ternyata istri sendiri gitu. Artinya apa? Karena kejadian ini Rasulullah mengatakan ini istri saya, ya sudah kamu langsung jalan. Karena kejadian ini Rasulullah suka berpesan, janganlah kamu melakukan satu perbuatan walaupun itu mubah, halal, kalau pada akhirnya menjadikan orang lain suudzon. Kira-kira betul nggak Pak? Kalau ada salah ya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi nggak selamanya enak, ya. Pengantin baru itu pengantin yang paling enak, betul ya? Apalagi yang namanya MP, apa MP itu Pak? Melrose Place. Madrasah Pembangunan, malam pertama, the first night. Itu udah semuanya sangat indah dah, gitu ya. Yang namanya pengantin baru, yang namanya malam pertama, dia pengen dunia ini malam terus, betul? Dia berharap matahari gak muncul pada subuh harinya. Dia berharap matahari itu besok gak muncul, siang gak ada, malam terus. Dia berharap bagaimana malam itu terus abadi selama-lamanya. Subuh tidak ada, matahari tidak muncul. Keluarlah dari mulut mereka, ya lailutul, ya naumusul, ya subuhkif, la tatlu'i. Kalau orang Arab bilang gitu Pak. Nah dengar nggak kata-kata tadi? Ya lailutul, wahai malam, terus panjang selamanya. Kelas, ya naumusul, wahai rasa kantuk, tidur, zul, hilang kamu, jangan sampai ngantuk. Ya subuhkif, wahai subuh, jangan muncul, jangan terbit, wahai fajar sodik, ente jangan muncul. La ya subuhkif, la tatlu'i, jangan terbit. Betul apa betul kira-kira gitu? Apa udah lupa Pak ya? Udah lupa? Ya wajar manusia ya. Nah itu keindahan-keindahannya. Salah satu ujian dalam rumah tangga. Lanjut. Kita yang kuat. Salah satu ujian dalam rumah tangga begini. Biasanya seseorang, baik pria ataupun wanita, sebelum dia berkeluarga, sebelum dia diikat dalam ikat akad pernikahan, yang kalau secara fikih apa sih yang namanya nikah? Apa nikah? An-nikah lughatan ad-dhammu. Nikah secara bahasa ad-dhamm, kumpul, gabung. Sehingga sudah digambarkan dalam kitab-kitab fikih, termasuk kalau nggak salah dalam Kifayatul Akhir ya. Dikatakan di sana tanakahatil asjaru ay dhamma ba'duha bi ba'din. Artinya pohon-pohon tadi saling menikah.
Maksudnya indoma ba'duha bi ba'din. Sebagian pohon tadi dia cabangnya, batangnya kumpul, cabangnya bergabung dengan yang lain. Jadi an-nikah lugatan apa? Abdomu, kumpul. Secara bahasa. Kalau nikah secara istilah apa? Masih ingat nggak? Kalau nggak salah begini ya. Nikah secara bahasa dikatakan ibahatul waqin bilafzi inkahin au tazwijin. Ibahatul waqin atau akdun yatadammanu ibahatul waqin, satu akad transaksi yatadammanu yang dia mengandung, mencakup ibahatul waqin, dibolehkan hubungan biologis, bilafzi inkahin, dengan menggunakan redaksi ingkah, angkah tuka wazawajatuka, baru kita bilang qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur dan seterusnya. Yatadammanu ibahata ingkahin, ibahata waqin, mengandung kebolehan hubungan biologis dengan menggunakan lafaz ingkah. Betul nggak Pak? Betul. Jadi salah satu rintangan pernikahan ini saya kasih tahu kepada kedua mempelai khususnya, sebelum kita menikah, waktu kita single, itu biasanya kita selalu hidup dengan gaya kesendirian, daya diri kita. Kita sering memikirkan diri kita, yang kita urus diri kita, yang pentingkan diri kita. Begitu juga yang perempuan sama. Nah, begitu sudah menikah, jangan lupa sekarang hidup udah berdua, betul? Ada suami istri, ego-ego, sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri, pelan-pelan kikis dan buang jauh-jauh. Bahwa kita sudah hidup berdua, suami istri, di mana begini? Problem rumah tangga itu biasanya seorang suami punya sifat tersendiri, punya ego sendiri. Seorang istri begitu juga. Nah, begitu udah jadi suami istri, jangan lagi hidup seperti lagi sendiri. Betul apa betul? Ingat udah ada istri, ingat udah ada suami, sehingga pelan tapi pasti harus belajar bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Kenapa? Karena sekarang mah udah nggak single lagi, udah punya pasangan masing-masing. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga seringkali penghulu mengatakan kalian akan mengarungi bahtera rumah tangga. Betul Pak? Bu? Jadi orang berumah tangga itu diibaratkan begini, di sebuah lautan, samudra luas, airnya banyak. Nah, di sana ada sebuah kapal perahu. Seorang suami menjadi apa? Nakodanya, dia megang setirnya. Itu perahu mau kemana? Mau ke pantai bahagia, mau ke pantai kesengsaraan, mau ke pantai ujung yang pulau yang di sana kebun kosong nggak ada siapa-siapa, yang ada ketek, nyetmot dan seterusnya. Itu tergantung suaminya yang menakodai, yang menyetir perahu tadi. Jangan lupa, istri tugasnya apa? Istri tugasnya sebagai asisten dari nakoda tadi. Dia sebagai asistennya yang mengingatkan, yang menemani, yang menghibur, yang memberikan kebutuhan dan seterusnya, yang melakukan hal-hal bagaimana agar suaminya ini eksis, bagaimana agar suami ini dalam mengarungi nakoda, dalam mengarungi perahu dan bahtera tadi, dia stabil, terus dia istiqomah, terus dia arungi lautan tadi sehingga dia sampai pantai kebahagiaan. Betul apa betul? Dan jangan lupa Pak, yang namanya kita berlayar di lautan, pasti di sana ada ombak. Ada ombak yang besar, terkadang ada ombak yang kecil, terkadang ada angin sepoi-sepoi, terkadang ada angin ribut. Apa angin ribut namanya? Angin topan, angin bahorok. Yang penting jangan angin dari belakang, itu baunya minta ampun. Apalagi kalau itu kedengeran, kentut yang melepas ya, tiba-tiba bau pas aja. Saya jadi ingat itu. Nah, biasanya kita kalau sendiri sebelum berumah tangga itu masih suka jaga kentut kayak. Biasanya kalau udah suami istri itu karena mungkin merasa tidak ada jarak lagi, biasanya kalau kentut main keluarin aja. Betul. Ya nggak apa-apa, silahkan saling menikmati suami istri. Cuma tolong kalau di depan anak jangan begitu. Bodo amat.
Kentut aja, brebet aja. Ya jangan, depan anak mah jangan. Kalau silakan berdua mah silakan. Tapi kalau manten baru biasanya belum biasa Pak ya. Jangan. Manten baru langsung kentut belum bisa menerima, bisa kacau urusan ya. Ya baik kentut yang pakai suara ataupun kentut yang melepas. Biasanya mana bahaya tuh Pak? Ada suara pegang. Yang enggak ada. Kalau dalam bahasa Arab, kentut yang ada suaranya, bahasa Arabnya apa? Durotun. Durot. Kalau yang enggak ada suaranya melepas namanya apa? Fuswa. Gitu ya. Melepus. Ya halas. Jadi dalam mengarungi bata rumah tangga, perahu, kapal dan seterusnya, jangan lupa di sana siap-siap ada ombak besar, ada ombak kecil. Begitu juga dalam rumah tangga, siap-siap. Ini mau buat siap-siap, bukan nakut-nakutin. Artinya nanti begitu datang ombak, datang halangan dan rintangan, dengan kaget, udah siap. Gitu, betul lah betul. Nah suami dan istri tadi harus pandai-pandai mengemudikan bahtera tadi, perahu tadi, kapal tadi. Siap berjuang, bismillah. Dan jangan lupa dalam rumah tangga kita manusia yang lemah. Terus selalu minta tolong sama Allah, Seorang suami juga ya jangan mentang-mentang suami saking pedenya bilang bodo amat, yang penting memberikan nafkah kewajiban saya, terserah saya bagaimana. Saya enggak Pak, tetap harus terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami harus terus bilang doa sama Allah, ya Allah, sekarang saya sudah punya tanggung jawab istri saya. Istri saya adalah amanah yang Engkau berikan kepada saya, yang saya ambil bi amanatillah dengan menggunakan nama Allah. Ya Allah, tanggung jawab saya sekarang sudah nambah. Tolong bantu saya ya Allah, tolong berikan saya kemudahan dan seterusnya. Jadi gitu. Dan seorang suami terus saja meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Yang istri gitu juga. Suka begitu nggak Pak? Saya ingat dulu pertama kali saya berumah tangga, apa ya? Ini sebagai pelajaran saja. Saya udah ketakutan duluan. Wah, ini jangan-jangan punya anak lama nih. Ya walaupun pada hakikatnya dapat anak cepat, dapat anak lama, atau dapat anak dikit ataupun banyak, Allah yang atur. Tapi ini kan bicara syariat. Langsung saya baca doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ya, yang bunyinya begini, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Hafal gak doanya? Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah yang belum hafal aja. Kalau udah hafal nggak ya? Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni farda. Ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan aku dalam kesendirian tanpa punya keturunan. Wa anta khairul warithin. Engkaulah sebaik-baik yang mewariskan, yang memberikan keturunan dan selainnya. Tolong berikan keturunan kepada saya. Alhamdulillah, seminggu sesudah akad nikah ternyata istri saya langsung telat headnya. Enggak seminggu sih Pak, sebulan ya. Kalau seminggu hebat banget, koktel. Alhamdulillah. Jadi terus saja rumah tangganya diwarnai dengan rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan terakhir dalam rumah tangga tuh Pak, suami istri harus pandai-pandai memposisikan diri, harus pandai-pandai menetralkan suasana. Di mana dalam diri kita ada emosi, betul? Marah, apalagi hak kita merasa diinjak-injak, apalagi kita dihinakan dan seterusnya, apalagi kita suka marah, emosi, wajar manusia. Tetapi ketika dalam rumah tangga, begitu katakanlah suami marah nih Pak, emosi, marah sampai matanya merah, uratnya berentang dan seterusnya, jantungnya degupnya keras, apa yang dilakukan oleh istri? Halo, apa yang dilakukan oleh istri? Apa ikut marah juga? Apa nantangin juga? Apa tegangan tinggi juga, high voltage dan seterusnya? Jangan. Kalau suami lagi marah, dia ibarat lagi
berapi-api, lagi bakar emosinya. Nah, seorang istri ketika itu berperan, dia harus menjadi air yang sejuk, air embun yang sejuk yang menyirami suaminya. Dia dibaik-baikin suaminya, bagaimana emosinya tuh tidak melonjak-lonjak, disiram emosinya dengan air kasih sayang, dengan air mawaddah warahmah. Mudah-mudahan tadi emosi tadi menjadi reda. Itu caranya. Kalau suami marah, betul, istri ikut marah, malah semakin tinggi nadanya, apa yang terjadi? Sudah Pak, perang dunia terjadilah serangan Rusia kemana tuh? Ukraina, acak-acakan pak rumah tangga. Betul apa betul? Api dilawan api, kebakaran. Begitu juga kalau istri lagi marah, ya namanya apa lagi? Perempuan Pak. Perempuan itu lebih banyak menggunakan logika apa perasaan? Perasaan. Saya nggak cerita banyak tentang hadis Rasul, tentang perbandingan akal dan nafsu pada laki perempuan. Pokoknya intinya adalah begitu istri kita lagi marah, kita sebagai suami jangan ikut marah. Jangan ikut terbakar juga, kacau seluruhnya. Terjadilah perang, kacaulah, maka olenglah bahtera tadi. Tetapi apa yang terjadi? Suami juga harus ngademin istrinya. Betul apa betul? Saya ingat cerita Rasulullah SAW. Sesudah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, diturunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayat, dan seterusnya. Nabi dalam keadaan gemetar, Nabi dalam keadaan ketakutan, Nabi mengalami pengalaman yang baru, melihat malaikat Jibril dan seterusnya. Nabi takut Pak, buru-buru dari Gua Hira dia pulang ke rumahnya, ke istrinya. Siapa istrinya kira-kira waktu itu? Khadijah Al-Kubra. Dia sampai rumah, singkat cerita saja, Rasulullah bilang apa? Wahai istriku, keluargaku, zammiluni, zammiluni, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, zammiluni, zammiluni, tolong selimutin saya istriku, tolong tenangkan saya. Bagaimana Khadijah mensikapinya? Bagaimana sambutan Khadijah? Apa Khadijah bilang begini? Ente si mat dasar laki gak tahu diri, pakai nyepi-nyepi segala di Gua Hira, pakai nyendiri-nyendiri segala, pakai ini, pakai itu, emang siapa yang suruh? Khadijah bilang kayak gitu nggak? Enggak. Rasul Khadijah ngomelin nggak? Enggak. Tapi Rasulullah sebagai seorang istri, ketika suami nggak tenang, diusahain ditenangin. Dia bilang, wahai Rasulullah, tenang, kalau bahasa kita ini, kamu nggak bakalan celaka. Kamu orang baik, fa innaka taqrid dhaifa. Gitu ya. Wa taksibul ma'duma. Wa tut'imul faqira. Wahai suamiku, engkau orang baik, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu orang yang menghormati tetamu, kamu yang suka bantu orang yang miskin, kamu orang yang tasilur rahim, menyambung silaturahim. Tenang, diselimuti oleh istrinya dengan penuh kasih sayang. Tenang tuh suaminya. Nah begitu suaminya udah tenang, istrinya nggak berhenti di situ, membantu mencari jalan keluar. Kata Khadijah Al-Kubra bilang, suamiku, kalau kamu sudah tenang, kalau kamu sudah siap, ayo kita ke paman saya Waraqah bin Naufal. Kita sharing ke sana. Dia lebih paham tentang apa yang kamu alami barusan. Dia lebih tahu, kita ke sana. Akhirnya keduanya, Nabi kita Muhammad SAW dan Khadijah Al-Kubra ke sana, sharing ke Waraqah bin Naufal. Akhirnya dikasih jalan keluar. Alhamdulillah. Artinya seharusnya seperti itu dalam rumah tangga. Jadi pandai-pandailah kalian berdua mengarungi bahtera nakoda rumah tangga. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang terakhir adalah hiasi rumah tangga kalian dengan takwa kepada Allah. Hiasi rumah tangga kalian dengan ridho Allah. Isi rumah tangga kalian dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baca di rumah tangga kalian Al-Quran, hadis Rasulullah, mudah-mudahan menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Karena rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka malaikat pada datang, maka rumah tadi akan terang benderang,
Bahkan malaikat di langit kalau melihat rumah yang baca Al-Quran, mereka melihatnya dari atas rumah tadi bercahaya. Rumah terang banget. Apa yang terjadi? Begitu mereka lihat, ternyata di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran. Betul apa betul? Siap rumah tangga dihiasi dengan bacaan Al-Quran, dengan beribadah kepada Allah. Siap rumah tangga kalian dihiasi dengan sebagaimana rumah tangga Rasulullah. Ya seperti itu. Jangan sampai rumah tangga kita sepi dari sholat sunnah, sepi daripada baca Al-Quran. Bahkan yang ada adalah siaran televisi, HP dan lain sebagainya, maksiat, dosa dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Malaikat akan kabur, malaikat akan menghindar. Bahkan yang terjadi apa? Yang masuk adalah setan, genderuwo, jin, iblis dan lain sebagainya. Kacau rumah tangga yang seperti itu. Mudah-mudahan baik bagi kita yang sudah lama berumah tangga, lebih-lebih yang baru, kita niatkan dalam mengarungi bata rumah tangga semata-mata beribadah kepada Allah, meraih mawaddah sakinah warahmah, dan hiasi rumah tangga kita dengan Al-Quran, dengan ridho Allah. Jadikan rumah tangga kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kelamaan. Pada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lagi-lagi menjadikan rumah tangga mereka berdua, Ananda Umum dan Anda Insan, rumah tangga yang Allah curahkan dengan samawat, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan rezeki mereka berdua. Allah berikan mereka keberkahan. Aina makana, di mana saja mereka berada berdua, Allah berikan zuriyah yang solihah, yang solihat dan solihin, zuriyah keturunan yang baik, keturunan yang Allah ridhoi. Allah berikan rumah tangga mereka, Allah curahkan dengan keberkahan, dengan rezeki yang banyak, barakah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kata yang kurang tepat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, al-afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.